Mau tanya orang awak? Disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sadanya senang sekali kita bisa basuh kembali di acara kesayangan kita di podcast Tampek Mauta TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak disiko tampeknya. Masih bersama Ambo Desbi Sugari akan menemani waktu istirahat dun sanak sadanya selama 1 jam ke depan. Nah, seperti biasa kita selalu mengundang teman-teman atau rekan-rekan yang inspiratif ke podcast Tampek Mautaku. Nah, kali ini adalah seorang guru tahfiz. Kita perkenalkan saja Uda Wiki Rahmat Putra. Assalamualaikum Uda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uda Wiki Rahmat Putra. Kok Mbak mau manggilnya Uda Wiki, Uda Rahmat, Uda Putra, atau ada panggilan lain? Seolah nama itu terpakai ya. Terpakai ya. Terpakai. Berkah dari orang tua. Berkah dari orang tua, apapun bisa jadi panggilan ya. Bisa, insyaallah. Jadi biasanya dipanggil ya? Kalau di kampus Uda Wiki dah. Wiki, Nah, Uda Wiki. kalau di rumah Putra. Loh. Dan di Tampek Tahfiz insyaallah ada Pak Rahmat, Rahmat insyaallah. Oh, keren. Ancak lo fleksibel kamu. Oke, Ambo panggil saya Uda Rahmat selain. Siap. Sebuah rahmat. Amin lagi, ya Allah. Oke, Uda Rahmat. Nah, kini di Siko di podcast Tampek Mautaku kita akan berbicara mengenai tahfiz dan segala hal mengenai Uda yang berhubungan dengan keislaman. Siap. Nah, oke. Insyaallah. Uda, di Siko Uda adalah seorang guru tahfiz. Nah, kalau boleh tahu tampeknya di mana udah berkaitan sejak bilo. Siap. Terima kasih Uda Des yang telah memberikan kesempatan ya. Alhamdulillah tahfiz ini sudah kita mulai di saat bulan Agustus 2021 dah. Oke. 2021. Yang mana ini launchingnya itu secara mendadak karena kita menunggu kelahiran anak kedua. Oke. Tapi Allah belum berkehendak dengan sesuai dengan HPL-nya. Akhirnya bismillah, mudah-mudahan dengan izin Allah kita buka ini, mudah-mudahan Allah permudah. Dan alhamdulillah dengan niat kita ingin persalinan secara normal, alhamdulillah Allah izinkan. Dan seminggu setelah itu ternyata alhamdulillah istri melahirkan dari itu. Alhamdulillah. Berarti duluan launchingku sebelumnya. Bulan Agustus 2021 insyaallah. Alhamdulillah. Kini tahfiz itu berada di dari awal itu kami punya ya istilahnya markas yang sederhana di Tunggul Hitam dan Jalan Sikumbang. Oke. Itulah awal mulanya kita buka di teras rumah. Oke. Di teras rumah mungkin bisa dilihat mungkin di IG kita awal mulanya alhamdulillah mulai dari alhamdulillah satu kelompok karena kita akan maksimal 7 kelompok gitu 7 orang. Dari 1 orang jadi 1 kelompok. Alhamdulillah gitu dah. Oke. Setelah kita 1 tahun di sana kepingin kita upgrade dan alhamdulillah kita menemukan sebuah tempat hunian yang alhamdulillah nyaman di rumah kayu perumahan Bunga Mas tahap 3. Oke, siap. Teke Siko ya. Iya, sudah Siko. Tinggal berjalan saja. Tinggal jalan. Oke. Itu apa nama tampaknya? Markas Quran Padang. Markas Quran Padang. Kok unik. Markas Quran Padang. Kan biasanya namanya rumah tahfiz. Kok markas? Terus Power Ranger aja. Nah, apa sih bedanya markas ke sama rumah tahfiz lainnya? Sebenarnya sama das ya. Cuma kami itu pengen mengambil suatu kekhasan, keunikan yang mana markas itu ya diistilahkan tempat berkumpul. Kalau akan surau. Surau pun ya karena kita sudah banyak yang sudah ada dan karena kita rumah ya makanya markas dan Quran itu karena kita mengajarkan dengan apa saja yang kita ada di Al-Quran gitu, bukan khusus tahfiz saja, khusus menghafal saja gitu kan. Dan Padang itu karena kita berada di Padang ya dalam artian memang ini the power of kepepet saja namanya dah. Di saat itu memang ya kayaknya Padang ini lebih kena, lebih mudah diingat gitu. Itu dah. Oke, markas Quran Padang. Oke, salah satu perbedaannya adalah di markas Quran ini di situ ada kata-kata Quran. Quran ya. Quran berarti di situ tidak hanya mengajarkan tahfiz atau menghafal Al-Quran. Nah, itu apa sih yang selain menghafal Al-Quran kayak Iqra kah atau apakah gitu? Jadi dulu kita
berawal dari sebuah aktivitas gitu dah. Aktivitasnya kita ditakdirkan Allah diamanahkan mengajar di sebuah kutab namanya. Kutab. Nah, pasti masyarakat apa kutab? Apa itu kutab? kutab itu kalau diistilahkan dalam bahasa Arab kan itu menulis atau kita ya membaca, semuanya ada di situ. Oke, Itu baca tulis belajar ya. Diistilahkan kalau ini asal katanya dari Timur Tengah. Tingkatannya sama dengan SD lah, SD. Oke, yes, sama dengan SD. Berarti kalau di Indonesia kayak madrasah ibtidaiyah. Madrasah MI gitu ya. Oke, siap. Nah, jadi dengan kita diamanahkan di sana, belajar di sana, kepingin ya mengadopsi ilmu yang ada di sana untuk anak-anak yang memang membutuhkan. Dalam arti kan kebanyakan kan yang hadir di kutab itu orang tuanya yang lebih agresif gitu untuk memperbaiki anaknya. Nah, sedangkan kita berharap jemput bola, hadir di beberapa tempat ya. Yang sekarang di perumahan Bunga Mas kita baru ada. Dan alhamdulillah sebelum Ramadan kemarin kita sudah ada 2 cabang sebenarnya udah. Karena sudah melebihi target kelompok ya. Karena satu kelompok tuh maksimal 7. Kita sudah sampai 20 orang. Hanya saja ya karena mungkin beda keunikan kan, dan karena faktornya cukup jauh juga antara markas pertama ya, namanya markas Mekah dan Madinah kita bikin. Kiri dan kanan gitu ya. Siap. Itu kan Makkah dan Madinah itu yang berhubungan dengan Al-Quran juga ya. Makkah Madinah ya. Madinah. Hanya saja itulah yang namanya kita dalam berproses, kadang ada suka dan duka gitu. Iya betul lah. Oke, berarti markas Quranko tadi pun mengajarkan selain Hafiz kutab tadi ya. Dalam kutab itu betul. Kita lebih dominan dengan pola yang diajarkan Rasulullah SAW. Adab sebelum ilmu, iman sebelum Al-Quran gitu dah. Adab sebelum ilmu, iman sebelum Al-Quran. Oke. Siap. Jadi kita membiasakan belajar mengajarkan akhlak sebelum kita memulai ilmunya. Sesuai dengan kapasitas dari usia dari santri kita. Karena itu paling dasar ya. Betul dah. Karena kalau Cigo perkembangan zaman kini lah, banyak orang berilmu tapi tak beradab ya. Bahkan Cigo anak-anak rasanya Cigo yang kadang-kadang malah berbanding terbalik ya. Anak-anak sopan-sopan, gaya-gayanya ilmunya hebat-hebat, gelar panjang-panjang ya. Cuma akhlaknya tidak berbanding lurus dengan adabnya. Ya kita pun membalikkan ke diri kita, bukan kita merasa kita orang yang paling baik akhlaknya, adabnya. Cuman kita sembari itu belajar sebenarnya. Kita ibaratnya melakukan dulu untuk diri kita, baru kita ajarkan sesuai dengan surat As-Saff dengan jangan kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan, sungguh itu sangat dibenci oleh Allah. Dua kali Allah memberikan kabura maqatan indallahi taqulu ma la taf'alun kata Allah. Jadi kita ibaratnya menjadi tantangan untuk kita dah, baik untuk anak-anak kita sendiri gitu kan, mengajarkan plus dengan anak-anak di santri kita gitu. Oke. Nah, tadi di kutabku perbedaan lainnya ada berhubungan dengan orang tuanya. Betul. Kayak apa sih perbedaannya? Jadi sebenarnya rata-rata kalau kita lihat ya mungkin kita review ke belakang sekolah Islam, dalam arti kan istilahnya kutab itu adalah sekolah Islami ya, yang bernuansa Islami dengan kurikulum sendiri. Ya kurikulumnya adalah guru dan orang tua kalau kita bisa nyimpulkan dah. Jadi punya kurikulum sendiri. Ya memang kurikulum sendiri. Dalam artian kalau kita lihat ada segitiga gitu ya. Ada guru, ada orang tua yang lebih penting ya, dan anak gitu. Jadi semuanya harus sinkron. Kalau hanya selama ini kan kita hanya guru dan anak. Orang tua ya hanya penitipan ya, dititip anak ya, teman ya tidak semuanya ya. Ada beberapa yang kita temukan gitu ya. Termasuk kalau kita lihat kita pun berawal dari seorang garin dulu dah di masjid dekat Unan, yaitu kita merasakan para orang tua mengantarkan anak pergi mengaji. Hanya saja di saat mengantarkan itu sholat asar tidak sholat asar, di saat menjemput sholat maghrib dan tidak sholat maghrib, hanya menunggu. Di sini jadi ini bagi kita, ini harus sinkron antara orang tua kayaknya dengan kita dengan anak gitu ya.
Iya, iya betul. Karena ya atau bisa lucu-lucu dalam tanda kutip ya, antara galak juga sadih. Betul lah. Galak kok bisa kayak gitu, sadihnya seharusnya seperti yang banyak orang bilang adalah orang tua itulah madrasah pertama bagi Betul, anak iya, kan. betul. Sedangkan orang tuanya pun menuntut anaknya lebih baik, sedangkan ini tidak mau memperbaiki diri. Ketika ada terjadi kesalahan karena iko yang jadi guru orang di sekolah, kan tuh. Guru yang karena Tapi ketika rancak perang jorah, oh anak den. ya apalagi kalau menemukan ya mengenai hamiko dah. Ya. Jadi guru atau istilahnya sebagai pembimbing banyak jadi yang disalahkan di saat ya ibaratnya takareh sekete gitu kan, atau taharia gitu kan. Ya. Yang sebenarnya mungkin di waktu zaman-zaman orang ngaji itulah hal biasa. Supaya mengaji harus bawa pala cuy gitu kan. Iya, kerotan sih ya. Kalau ini juga agak barik gitu. Hanya saja memang mungkin pola untuk generasi Z kok ya harus dengan perlahan kayaknya. Perlahan ya. Karena lah Beda. banyak terpengaruh kan gitu deh. Betul. Pola parenting pun kini ala jauh pesat batukanya yang caro dulu. Kalau awak pribadi ya, kalau pandangan pribadi ya lebih setuju yang kareh dulu kan. Taraso ya. Taraso ya mana membake dan ya mana awak disiplin lah. Betul lah itu salah satunya. Itu untuk di Kutap sendiri dari Umo Bara dah. Kalau tahan. Karena kayaknya akan terjawab di video lah. Kok akan ada video, boleh diputar video ya? Silakan. Oke, di sana-sananya kita putarkan VT berikut ini. Check it out. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dibuatkan juga oleh orang tua kita juga. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan amal jariah ya. Amal jariah itu apa? Mengalir terus. Jadi bagi teman-teman ada ustaz yang juga Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Oke, itu tadi VT-nya. Nah, di situ kamu lihat usianya usia dini ya. siap. Dini ada yang balita, tadi nampak ada yang ada kayak usia SD gitu ya. Iya betul. Betul dah. Oke. Ada yang SMP dah. Ada yang SMP. Ada. Nah, itu belajar tahfiz kah atau belajar Al-Qur'annya kah atau ada yang apa tadi yang kutab semacam? Jadi kalau adabnya itu kita tekankan memang setiap hari dah, setiap aktivitas ya. Oke. Mulai dari adab pada guru. Oke. Yang sebelum kita ingatkan juga adab kepada orang tua, apakah minta izin atau salam sebelum datang ke sini gitu kan. Dan apakah sudah beruduk dulu, yang belum kita beruduk dulu ya. Ibaratnya kita bersuci dulu dengan ya istilahnya dengan kesiapan kita dan memakai pakaian yang terbaik. Tidak ya memang sebagian anak-anak itu yang adonyo Ustaz baca caranya gitu dan kita tidak maksa gitu. Setelah itu baru kita ajarkan adab-adab doa yang lain gitu dah. Yang mana memang setiap hari itu kita beda-beda dah. Kalau hari Senin itu kita kan Senin sampai Kamis ya. Hari Senin itu kita lebih fokus ke tahsin. Kalau bagian Al-Quran, Tahsin kok apa kok? tahsin itu memperbaiki bacaan. Oh, oke, siap. Jadi kita ibaratnya kalau tadarus daripada ganti-gantian gitu kan. Ya, bidangan. betul. Nah itu lebih menguatkan bacaan anak-anak nanti gitu kan. Oke. Sembari itu baru setelah itu tahfiz. Baru tahfiznya kita berikan kesempatan untuk menghafal. Dan sebenarnya ya anak-anak tuh harapannya kita minta ngafalnya di rumah dulu gitu kan. Jadi tinggal setor gitu kan, tinggal setoran. Setoran ya, hafalan. Hari Selasa, Rabu itu kita ada hafalan doa dan praktik ibadah gitu. Oke. Praktik ibadah. Hari Kamisnya kita murojaah dah.
fokus murojaah bersama-sama karena kan proses kita membiasakan makin Murojaah sering itu apa kok? pengulangan dah. Pengulangan, Oke. pengulangan. Banyak istilah-istilah bahasa Arab. Oh, apa istilah? Siap. Ya, Oke. kita pun baru mengetahui setelah kita masuk ke dalam ranah tahfiz ini dah. Oke, siap. Ya, kalau dalam segi ininya keilmuan kita pun sebenarnya nggak nyambung karena kan kita alumni peternakan dah. Oh, Peternakan. Ya, jadi istilahnya nyambung sebenarnya. nyambung ya udah. Karena Nabi Muhammad pun berternak dulu. Ya itu yang kita sambungkan sebenarnya. Mudah-mudahan insyaallah. Siap dah. Oke, berarti apa tadi yang hari Jumatnya murojaah? Hari Kamis ya dah. Hari Kamis Hari Kamis. murojaah. Ya. Hari Jumatnya biasanya ada tahsin ibu-ibu dah. Tahsin wali santri. Oh, orang tuanya Orang tuanya ditafsirkan. sembari oke. itu pun Siap. bisa sama ustazah karena Oke. kita undang pun yang ayah yang apa ndak lo tibo dah. Itu karena ya pemahaman tadi dah kan. Iya. Kalau ibu-ibu tibo tuh ndak mungkin lo awalin turun tangan biar lah Iya, sama-sama iya. ibu-ibu biar Iya, nyambung. betul. Oke, aku menarik sih. Kalau di Ambo yang masalah tahsin tadi ya. Tahsin itu rasa katanya ihsan, nah. Ah. Oke, baik ya. Iya. Memperbaiki. Memperbaiki. Nah, tahsin tuh kalau menurut Ambo itu kalau emang dari usia dini itu sangat bagus kalau Ambo pribadi karena dulu Ambo beraja pun waktu kayak masuk sekete lah. Itu kayak hafalan ayat pendek, hafalan doa, itu kayak asal hafal sih dulu. Betul. Yang penting hafal. Betul. Qul huwallahu Allahu samad lam yalid walam yulad kayak gitu. Betul. Enggak penting bacaannya kayak apa di ma bunyi apa perbedaan antar huruf apa sama makhrajul huruf. Iya, makhrajul. Apa Mad. ya manan apa istilahnya kok tajwidnya Iya, tajwidnya. semacam enggak penting. Yang penting baca dulu. Tapi ketika olah gadang malah awak belajar kembali gitu. Belajar kembali. Itu pun kalau ada kesadaran diri. Betul. Kalau tidak ada kesadaran diri, ada beberapa oknum teman, oknum teman lah, kan kawan. Ketika mendengar bacanya, wah, ternyata banyak cara baca yang salah. Entah di luar yang panjang pendek lah ya, pengucapan huruf saja lah salah. Jadi itulah karena kebiasaan waktu keteknya. Waktu itu diajarkan yang penting hafal dulu. Betul. Sampai kadang bacaan itu kalau nak ada kesadaran diri untuk belajar, yubana itu sepepe lah kadang. Kalau lahat lah samat kayak gitu kan, tanpa memberikan kul pakai ko-nya, so-nya kan, ada lokal kolah, sukranya, betul. kubra semacamnya kan. Itu menurut Ewa sangat-sangat bagus sih. Emang dari usia dini itu Usia langsung dini. diperbaiki. Betul. Karena Ambo pernah mencoba ke anak Ambo gitu kan. Ketika misalnya baca doa, emang awak ucapkan yang betul bacaannya, bisanya. Bisanya. Ketika ain bunyi ain itu bisanya. Allahumma inni as'aluka bisanya. Ilman, ilman bisa kok. Masya Allah. Maka kok orang dulu mungkin tak sadar orang ya. Betul. Beberapa orang-orang dulu mengajarkan malah yang penting hafal si anak-anak tuh. Ternyata anak-anak tuh bisa kok dari ketek gitu ya. Karena Itu kalau pun beda pengucapan beda lo arti, kan? beda lo arti kan, beda hurufnya beda lo arti, Iya, betul. beda lo maknanya. Oke, itu berarti salah satu highlightnya Salah di satu. Ya karena kan kita pun tidak berani mengajarkan itu kalau kita tidak diawali dengan belajar dulu sebelumnya. Dan sampai kini pun masih belajar. Dan kita awal mulanya juga belajar daurah tahfiz di Bogor dulu ya kan. Selama 40 hari. Walaupun tidak maksimal ya, cuman kita mengetahui beberapa bagaimana metode menghafal itu satu gitu kan. Yang kedua di Kuta pun kita sebelum kita diterjunkan mengajar, kita juga di daurah juga daurah tasin dan tahfiz juga. Itu pun sampai ke Pekanbaru kita kan. Kutab kita ini yang namanya Kuta Al-Fatih. Jadi dia cabangnya se-Indonesia itu ada. Jadi kita kemarin itu daurahnya langsung ke Pekanbaru dah dengan istri dan anak kita bawa langsung. Dan alhamdulillah bismillah ya. Faktor sesuatu waktu itu kan kita memulai di kontrakan kita sendiri yang mana kita jadikan markas Quran namanya gitu. Oke, masya Allah. Oke, seperti di sampai Buyako ada tahsinnya, ada tahfiz, apa lagi tadi? Praktek ibadah. Oke, cerita itu yang masalah murojaah, pengulangan yang maksudnya yang keimanan, Iya, adab segala macamnya. Oke, ya karena adab
Itulah ya. Insyaallah. Masya Allah lah, pokoknya sehebat apapun Anda ya. Kalau adab na ado, ilmu itu percuma. Ya, kok adu-adu ilmu, iblis lebih tinggi ilmunya. Iblis lebih tinggi. Iblis pernah jadi imamnya malaikat ya kan? Iya, imamnya malaikat. Cuman yang kini malah. yang kita herankan, iblis hanya ndak nio sujud kepada Adam. Yang parahnya kini dah, bukan saudaranya gitu ya. Orang malah sama Allah ndak mau sujud. Berarti Kayak kan lebih, iblisnya sujud gini. berarti lebih di hati. Nggak tahu ya. Kalau alam sawab. Iya, betul. Bahkan ada beberapa kasus kayak kutip ya, kesurupan. Betul. Dibacon ayat malah baca awak di peluannya deh. Betul. Dengan Iya. kesurupan. Betul. Pernah lah beberapa kali kejadian gitu. Pernah kejadian. Baconnya ayat kursi kan? Iya. Ayat kursi. Salah itu aja. Salah tuh, apa bacaan tuh peloknya. Di pelan. Ya karena emang tinggi ilmunya. Iya betul lah. Oke, kita kembali ke Siap. pembicaraan kita. Nah, sebenarnya untuk entah itu tahfiz sendiri atau mengajarkan akhlak atau yang kayak di Tampe Buya tuh, dari umur berapa sih anak kok bisa diajarkan tentang itu? Kalau untuk dalam segi hafalannya deh ya. Ya. Kami pun dulu banyak mencari referensi, ibaratnya banyak mencari ilmu itu mulai dari kandungan dah. Kita Oke. mendengarkan hafalan Al-Quran. Sampai alhamdulillah ya ganti-gantian ya. Kalau dakwah atau ustazah istri gitu kan. Atau kita pakai murotal Quran di rumah. Jadi murotal Quran di rumah itu alhamdulillah sampai ndak bisa dicas deh dah. Dalam artian dicas taruh. Sampai ndak bisa dibuka casnya. Saking 24 jam gitu dalam artian. Jadi kita berharap di situ penanaman kebiasaan anak-anak. Dan secara langsung kiranya ya dah sambil main anak-anak merjaah sendiri dah. Ini salah satu kelebihan ya. Bah udah tadi kan mengajarkan anak waktu tidur tiba-tiba ya udah biasa saja dengan kebiasaan tadi ya, kebiasaan tadi. Kalau perbuatannya emang kembali ke kita. Kita dulu ibaratnya kita mengajarkan hal yang kecil seperti kayak memulai dengan bismillah setiap aktivitas kita. Kalau kita menguap kita tutup mulut dan baca istighfar ya. Ya dan aktivitas seperti minum ya hal kecil aja dulu ya kita praktekkan pada anak. Walaupun anak-anak namanya masih kecil ya enggak mungkin kita paksa, cuman kita ingat pun dia mengingatkan. Nah, sekarang bukan kita pula yang berperan lagi dah. Yang tua anak kita itu yang berperan untuk mengingatkan adik-adiknya. Alhamdulillah itulah kelebihan yang bisa kita dapatkan. Betul sih. Berarti untuk belajarnya sendiri sebenarnya malah dari kandungan malah ya. Alhamdulillah. Karena ada di usia kandungan berapa bulan itu, 3 bulanan itu setelah aktif ruhnya lah itu kita memperdengar kalau versi orang baratnya memperdengarkan musik klasik. Nah, kalau yang versi dewa karena keimanan Islam ya murotal kah atau sugesti-sugesti baik kepada anak awak kan ya. Ketika nyolah laya pun inya menangah sesuatu yang kayak Al-Quran semacamnya kayak langsung ngahnya. Kayak pernah dengar lah. Maka disunahkan kita di saat anak baru lahir itu kan diazankan dan dikomat ya beda-beda. Betul. Ya biar lebih laki ya. Iya dari dalam paru lah kayak gitulah pas lahir langsung lo disugesti kayak gitu ya. Betul dah. Oke. Iya betul karena tadi ada kita pembicaraan di luar tadi kan anak tuh ternyata listeningnya tuh emang kuat. Kita belum bicara tentang cara dia baca, cara dia menulis. Yang penting itu pertamanya kan mendengar dulu. Karena itu sarafnya indranya yang paling aktif duluan kan. Kayak mau cerita tadi Anda mau bahkan dulu nyelang kalalo di bacaan doa kalalo sebelum makan di bacaan doa makan walaupun saat itu nyolong pandai ngecek tapi tiba-tiba lah bisa sih itu menakjubkannya ternyata alamiahnya ternyata ketika mengajarkan ke anak walaupun anak belum bisa ngecek bagi sebagian orang mungkin anak ketik baru nggak paham genya ternyata banyak keajaiban yang di luar dugaan awak kecetuhan kayak gitu ternyata anak tuh nangkuk loh dari bisa segitu lah. Ya istilahnya kalau di Arab itu namanya tabarok dah. Tabarok tuh mendengar ya. Jadi ya istilahnya
itu pun sudah menjadi metode sekarang, metode tabarok. Oke. Dengan ditampilkannya pembacaan makhraj dari syekh, memang yang sudah ini istilahnya sudah diakui bacaannya gitu kan. Itu diperdengarkan kepada anak-anak dah. Alhamdulillah. Dengan rutin mendengarkan itu, dan kita pernah mempraktekkan 2 hari anak itu hanya mendengar surah An-Naba, itu hafal dah. Alhamdulillah dengan makhraj yang baik sesuai dengan yang saya tadi. Ada kayak gitu tuh? Ada. Dari apa tadi? Salah seorang santrinya. Apa dah? Siapa nama yang dari? Seorang santri kita. Nah maksudnya nama Tabarok. Tabarok. Nama metodenya. Metode tabarok dari siapa tadi? Kalau metodenya dari Timur Tengah. Dari Timur Tengah ya. Cuman sekarang diaplikasikan di Indonesia. Oke. Sudah resmi sebenarnya tabarok nih. Bolehlah di-share kan kawan-kawan di rumah biar ada manfaatnya lah. Insyaallah. Setidaknya walaupun alun masuk ke sekolah atau ke markas Quran udah ada yang dicubu-cubu dari kini gitu. Insyaallah. Nah itu dah gitu ada jeda seketik. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Insyaallah. Oke, di sana sadanya kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Bodes Wisgari dan bintang tamu kita Buya Wiki Rahmat Putra. Lengkap kan? Oke, tadi masih kita bicara tentang tahfiz ya, tahfiz. Ternyata kalau yang memulai hafalan kalau musigo ya, kayak acara-acara tahfiz, entah itu di acara TV, entah itu yang sedunianya, itu bahkan anak-anak balita lah hafal. Betul. Kok bisa gitu? Memang yang tadi kebiasaan dari orang tua dan orang tua pun memang sebagai peran utama ya madrasah kata udah tadi. Dalam artian ya orang tua harus memulai dulu, menghafal dari diri dulu. Tidak hanya diperuntukkan langsung guru yang diberikan amanah. Cuma orang tua berperan juga untuk memulai dengan hafalan yang mana misalkan dalam parentingnya kita berharap orang tua itu sebagai yang menghafalkan minimal Al-Fatihah gitu pada anaknya. Jangan sampai orang lain yang mendulukan gitu kan. Memang dari situ mulainya. Makanya anak-anak tersebut dengan sudah biasa mendengarkan itu, orang tuanya juga support, ditambah dengan fasilitas baik murotal tadi atau diperdengarkan tadi dengan metode tabaruk tadi. Insyaallah dah, alhamdulillah ada di satu markas balita itu di air dingin dah. Kita pun merujuk ke sana. Ustadz kita juga Ustadz Uliadi LC, beliau itu juga guru di Arisalah dah. Itu alhamdulillah anak-anak balita juga yang diajarkan di sana itu luar biasa dah. Sekarang rata-rata sudah setengah Quran. Ibaratnya 15 juz. Udah mendekati itu. Dengan mendengar aja dah. Balita. Iya, balita. Dan ada anak dari ini kita, senior kita itu umurnya baru 6 tahun. Memang di situ kan 3 tahun lulus toilet training. Itu udah 7 juz sekarang hafalannya, hanya mendengarkan. 5-6 tahun sekarang ya. Terakhir kita dengar ya 7 juz kata. Ada berapa hafalan Mas Mus'ab, namanya Mus'ab udah 7 Ustaz. Alhamdulillah. Mana tahu sekarang udah 14, kita enggak tahu ya. Tahu ya. Ternyata emang menghafal kok dari ketik kok ya. Ya udah. Kan kalau misalnya kan menghafal dari ketik macamnya. Kan rata-rata anak baru mulai berkata-kata tuh yang lah mulai membentuk kalimat kan mau 2 tahunan. 2 tahunan. Itu susah enggak sih? Kan apakah metode itu hanya ya kayak Cek Buya tadi kita putarkan mereka harus ngapain gitu loh. Kan nama anak-anak dunianya anak-anak lah. Betul. Main segala macamnya. Bahas sih supaya kok tanpa perlu melempar ke netizen atau dosen-dosen di rumah pun ke anakmu sendirilah pribadilah misalnya. Anakmu kini sampai tahun umurnya. Tapi untuk misalnya kita perkenalkan sesuatu itu dia hanya dalam jangka waktu sekian satunya main lah. Kalau bahas metodenya supaya anakku ninyo beraja kayak setidaknya mendengar lah. Betul.
Ya kalau kita kan yang lumrahnya memang anak-anak memang dunia main itu hal yang wajar gitu ya. Hidayah. Hanya saja kita berikan ibaratnya kedisiplinan dulu. Kalau di kita ada stimulan yang memang diajarkan juga di kutab yang sebelum kita di sana ada kan. Itu sebelum anak-anak mulai itu makanya ada anak-anak tuh rapi duduknya dah. Itu cuman satu kata yang kita ucapkan. Ya kalau dulu kan ista'id kata ista'id. Guru kan. Kalau di kutab itu atau kebiasaan kita di tahfiz kita ada feedbacknya ta. Ista'iddu kata kita kan. Dijawab oleh anak labbaik itu kan siap. Siap dengan akan proses belajar gitu kan. Jadi anak-anak itu termasuk anak kita baru umurnya belum sampai 2 tahun. Ya walaupun makhrajnya belum jelas, ista'iddu baik katanya. Udah bisa menirukan. Memang ya bertahap dah. Intinya anak-anak itu sudah merekam dulu. Setelah usianya berlanjut, baru mulai terbuka lah bagaimana pembiasaan membaca gitu. Dan alhamdulillah yang 3 tahun yang anak kita yang pertama ini yang umur menjelang 4 tahun ini alhamdulillah anak-anaknya sudah mulai biasa dengan bacaan yang lancar gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Oke. Oh berarti kalau ambil benang merahnya ternyata untuk bisa anak kayak gitu tuh kita bikin istilahnya ya lingkungannya itu adalah lingkungan yang mendorong si anak ko untuk terbiasa untuk melakukan itu. Cigo kawan ke iko nyo kayak gitu. Ternyata kayak iko lo disiplinnya. Cigo lah kawan iko, ternyata nyo disiplinnya mendengarkan. Akhirnya terbau ya. Kayak anak udah yang umur 2 tahun tadi, setidaknya karena lingkungannya kayak gitu sudah lah ya. Betul, terbau. Tiba-tiba sih baik, kan? Sampai-sampai gitu doa memulai belajar dan mengakhiri majelis ilmu itu udah hafal sendiri ya tanpa kita ajarkan. Secara tidak langsung. Itu mungkin. Oh iya, lingkungan. Oke, siap dapat merah merah. Jadi gitu sana. Ciptakan di rumah tuh lingkungan yang mendukung si anak tadi untuk bisa belajar hal-hal baik tentang adab takah itu, tentang keimanan kah, atau tentang Al-Quran. Hanya dengan cukup dengan memperdengarkan aja dulu. Salah satunya itu. Salah satunya ya. Karena usia itu emang listening duluan ya. Ini lo bisa membaca kan, lo bisa apalagi ya menulis semacamnya ya. Oke. Nah, udah kini ngajar itu di rumah. Iya, di rumah. Di tempat lain adalah. Kebetulan kan aktivitas di sini request dari orang tua di tempat kita itu di Bunga Mas itu bisa ndak setelah maghrib kata orang tua. Ya awalnya kita memang keinginannya mulai dari pagi ya kan, dari pagi sampai nanti siang. Memang polanya kita ada belajar iman dan belajar Al-Qur'annya. Hanya saja kebutuhannya karena ini masih belum ya, karena kan kita baru membuka tahun ini dah. Tahun ini akhirnya ini terjadi di sebuah tempat di Kompice dan di Steba. Tunggu dulu. Taut kok pokok. Tahfiz anak usia dini. Tahfiz anak usia dini. Oke. Di kamas yang bos lama. Tahfiz anak usia dini ya, taut. Kalau yang cele kan PAUD ya. Tahfiz anak usia dini. Oke, lanjut. Ya, jadi dengan permintaan dari orang tua di sana, mau ndak bersedia ndak Ustadz atau Ustazah untuk mengajar di tempat kami. Cuman anak-anak kami usianya masih kelas TK ya, umur 5 tahun ke bawah. Ya insya Allah memang peluang kita memang seperti itu. Ibaratnya menjemput bola dah. Karena memang tempat kita juga istilah kalau strategisnya agak kurang, agak ke ujung. Makanya mungkin dulu request kita bikin tahfiz itu ada salah seorang dosen UNAN. Yang mana dulu beliau itu di Payakumbuh aktivitasnya kan. Di situ ada tahfiz anak usia balitanya itu umur dari 3 bulan sudah ikut tahfiz ya. Masih bayi 3 bulan. 3 bulan. Itu tahfiz dah. Jadi anak itu tidak hanya dititip saja. Dan anak beliau itu sudah umur setahun lebih, berharap pas beliau jadi dosen di Padang di UNAN. Itu ada tahfiz yang seperti gitu yang ada di Payakumbuh. Langsung dengan ya istilahnya kita ikhtiar studi banding ke sana, alhamdulillah kita dapat bagaimana gambarannya. Kita buka di sini ya, tapi belum berjodoh kayaknya. Karena beliau jauh juga di UNAN, kita di bawah ya belum sampai ke sini ya, muridnya gitu ya, santrinya. Kayaknya di Kompi itulah ada sekitar 6 santri kita. Nah, cuman videonya belum ada, kita upload insyaallah ini di next mudah-mudahan.
termasuk di daerah DPR DPR 2 kalau tidak salah, itu rumah Quran juga kita diminta, karena yang ownernya atau yang pemilik rumah Quran itu adalah guru ngaji kita. Oke. Guru ngaji kita dan guru ngaji istri. Jadi ibaratnya kita sebagai pengabdian di sana. Itu jadwalnya setiap asar, ba'da asar, dan Selasa sampai Jumat. Di situ namanya Rumah Quran Syamil namanya. Dan alhamdulillah sebelum Ramadan kemarin kita sudah wisuda tahfiz. Maksimal 2 juz kemarin yang sudah tahfiz di sana, yang sudah ini. Jadi hafiz 2 juz di sana. Oke, siap. Oke, keren. Dari 3 Mau nambah lagi dah? Dari 3 bulan ala mulai ngafal, ibaratnya memperdengarkan Mendengar ya. Tuh kini udah ada ternyata pengabdian tuh masih berhubungan dengan Al-Qur'an ya. Insyaallah. Entah tuh di mana tempatnya, di DPR semacamnya. Tapi masih berhubungan dengan Al-Qur'an ya. Al-Qur'an, ya. Berarti pengabdian Buya sendiri adalah sumbangsinya adalah ilmu tentang Al-Qur'an, entah itu tahfiz, tahsin semacamnya. Oke, keren. Tunggu sebentar. Siap. Ada kelewat dali. Ada kan? Kok perlu kok. Oke, di sana caranya kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Masih bersama Bu Desbi dan bintang tamu kita Buya. Nah, sekalian mengingatkan bahwasanya acara podcast Tampek Mau Tako khusus bulan puasa hanya disegerakan pada hari Senin saja pukul 2 sampai pukul 3 siang. Itu bisa sanak saksikan di TVRI Sumatera Barat, atau bisa juga sanak tonton live di Instagram, di YouTube maupun di Facebooknya TVRI Sumatera Barat, atau juga bisa sanak download aplikasi TVRI Klik di Play Store atau di App Store. Oke. Dah, lanjut udah. Siap. Kamu masih penasaran ke masih tentang tahfiz ke? Karena kalau pikiran-pikiran awam-awam gitu sih lah. Untuk hafal Al-Quran itu susah. Karena yang dulu ambo hafal di juz amma tuh sih ada sekitar 20 ayat, 20 surat semacam tuh. Dulu hafal. karena ndak ada ulang-ulang, karena salat yang kulullah wahad sayna atau ina seterusnya kan. Betul. Akhirnya yang surat-surat itu ndak tahu ulang macam. Kalau untuk tahfiz sendiri banyak tuh dah. Tiba-tiba biko apalagi kayak lomba. Dibaca sih tengah-tengah sore biko kan wal ya talataf. Sembuang lego kan. Kan dari sebanyak di kepala itu 30 juz. Tiba-tiba ketika udah dia kuis bisa anak aku menjawab. Itu sih sebenarnya metode dalam menghafal Al-Quran kok biar bisa hafal Al-Quran kok dengan sejatinya lah. Masya Allah. Baik, sebenarnya kalau diumumkan menggapai itu lebih mudah daripada mempertahankan gitu. Dalam artian awak menghafal tuh sebenarnya kalau dalam mindset awak itu mudah, insya Allah mudah. Ya Allah itu kan tidak mempersulit, apalagi dengan firman-Nya gitu. Cuman orang-orang yang bersih, orang-orang yang beriman itu yang memang ditakdirkan oleh Allah gitu subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau metode yang kita lihat itu udah memang yang sangat ininya disesuaikan sebenarnya dari kelebihan-kelebihan kita. Cuma rata-rata Rasulullah SAW pun dengan metode ditalkinkan oleh malaikat Jibril di awalnya kan di surat Al-Alaq. Talkin. Saya Inggris kah? Nah, ya ibarat ini bahasa umumnya kita di tahfiz, kita langsung menyampaikan ayat tersebut kepada santri. Misalkan dari Bismillah ya baru santri menyampaikan. Dengan kita membaca satu ayat, santrinya juga mengikuti. Jadi mengikuti mengulang. Jadi memang metode yang terbaiknya sebenarnya lancar kaji diulang lah. Metode murojaah itu pengulangan tadi. Ya ibaratnya kita tuh kalau ya istilahnya kita belajar membaca, kalau tidak diulang tuh kan agak gagok gitu. Termasuk ada cerita mungkin orang lalamu di daerah luar, tiba-tiba balik ke kampung, itu kan berubah bahasa. Ya. Memang ya kembali ke situ dah. Dan anak-anak sendiri memang
pembiasaannya kita menekankan untuk sering mengulang, tidak hanya mengulangnya di saat tahfiz, tapi memang sangat baiknya itu diulang di saat sholat. Nah, sholat sunnah gitu ya, sholat sunnah. Dan yang sangat kuat sekali, kita pun pribadi merasakan pengulangan paling lengketnya itu di saat sholat jemaah kita jadi imam. Di saat kita seorang jadi imam dan mengulang hafalannya, ya memang kita persiapkan matang-matang kan. Nah, karena kita yang akan menanggung semuanya gitu kan. Betul. Alhamdulillah ada itu. Dan kita pun pernah membiasakan, pernah kita menghafal tanpa menghafal. Gimana caranya? Menghafal tanpa menghafal kok. Secara tidak langsung kita sudah hafal, tapi kita hanya membaca, ada tilawah. Makanya bersyukur kita memang di bulan puasa ini banyak yang berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran, misalnya tilawah. Dalam artian seluruh apa yang kita biasa mendengarkan imam-imam masjid itu ternyata dalam Al-Quran tuh ya sudah biasa kita dengarkan gitu kan. Jadi ada satu surat yang memang dari kita mulai hijrah gitu ya, waktu di kampus itu biasa kita baca surah Al-Waqiah. Al-Waqiah itu di juz 27 kalau tidak salah ada kan. Itu kita baca setiap hari ya, setiap pagi. Memang ada ininya istilahnya kebiasaannya. Kalau kita membaca Al-Waqiah di waktu pagi, Allah mudahkan rezeki kita, urusan kita gitu. Makanya itu jadi penanaman, dan secara langsung kayak anak kita tadi, kita ini membaca, kalau anak kita mendengar gitu. Itu alhamdulillah sampai sekarang nempel saja kayak Al-Fatihah bacanya, tanpa kita hafal ya. Itulah kelebihan firman Allah itu kalau kita lihat, tergantung niat kita gitu. Tapi kalau misalnya ada yang kita paksa, kayak dulu kita pernah pakai metode yang di daurah di Bogor itu kan, metode Turki Utsmani, yang menghafal itu dari akhir juz 1, akhir juz 2 sampai 30, nanti ulang lagi ke lembaran berikutnya, sampai 40 hari seperti itu dah. Hanya saja iya, akhir dari juz 1 sampai tu ulang lagi, lanjut di akhir juz 2. Akhir juz atau akhir surat? Akhir juz ya. Oke. Nanti makanya 40 hari. Kenapa di akhir? Kenapa kan kalau biasanya orang menghafal dari awal ya. Kenapa di akhir? Ya memang dari metode tersebut menekankan kebanyakan kita itu mudah sekali mengingat yang di awal. Yang di akhir ya banyak yang lupa gitu kan. Makanya dikejar dulu yang di akhir ini, yang di awal ini karena kita udah biasa membaca gitu. Nah, akhirnya terikut ya, terbawa gitu. Oke, siap. Berarti ikuannya dikejar dulu. Dikejar dulu. Oke. Oh, itu salah satu metode Turki Utsmani. Ya? Dan alhamdulillah ada yang 40 hari hafiz 30 juz. Berhari? Di 40 hari. Masya Allah. Yang awal itu emang orangnya cerdas kah atau ya memang metodenya pas? Tekadnya yang kuat gitu. Kembali ke kita. Tekadnya yang kuat. Waktu itu kalau tak salah pesertanya itu dari Riau dah. Kebetulan yang di Sumatera cuma kita Padang, Riau. Dan beliau memang ya ibaratnya memang bertekad dengan 40 hari ini. Cuma ini ada cumanya tadi. Memang untuk menggapai hafalan tuh mudah dah. Kalau tidak kita rutinkan memurojaah, di situ ibaratnya kata Rasulullah seperti kayak talian unta yang diikat, yang ya ingkat di padang pasir, itu mudah sekali lepasnya gitu. Iya, betul. Ya, oke, siap. Berarti emang harus murojaah tadi, harus ulang-ulang. Ya Pak Ketua pepatah Minang baca kaji ulang ya. Pasah jalan dia bertampu, baca kaji ulang. Oke. Nah, itu tentang tahfiz tadi ya. Kalau misalnya itu kan kayak tadi, oke lah anak-anak capek nangkoknya. Kalau nan kayak abo kok nan lah gaya masih bisa dah ya. Insyaallah dah. Di waktu daurah tahfiz awak itu ada ibu-ibu dah. Umur 50-an. Alhamdulillah selesai waktu itu 15 juz 40 hari. Wow. Karena lingkungan tadi. Jadi sedikit cerita, kita pernah ini merasakan sendiri ya kan. Di saat kita di kelompok, ada kelompok halakohnya gitu kan, di saat tahfiz itu kita dipersilakan untuk menghafal dalam keadaan masih halakoh lingkaran
Oke. Masih lakukan lingkaran. Hanya saja yang kita ya istilah belum terbiasa. Ya ada suatu gejolak dalam hati ini. Orang ini baca mengadu aja kan. Ternyata di situ Allah nguji kita dah. Akhirnya kita izin, Ustaz, boleh enggak anak ngafal di luar Ustaz? Supaya lebih ini ya. Ternyata disitulah godaan terbesar. Di saat kita sendiri, ibaratnya segerombolan hewan atau peternak, kalau di sendiri di bangsa, akhirnya terpengaruh kita dah. Terdengar suara burung, terdengar suara orang lagi nyapu sapu lidi, kok tambah parah di sekolah. Dan ternyata setelah itu baru dikasih wejangan oleh Ustaz. Itulah maksudnya. Makanya tadi Ustaz biarkan saja pergi. Setelah itu baru dijelaskan. Ternyata tujuannya kita untuk mendengarkan itu supaya kita bisa fokus, lebih kuat. Ya ibaratnya teman baca ini kita kan juga kedengarannya. Jadi lebih kuat dia dah seperti lingkungan tadi. Oh, karena kita memaksimalkan semua panca indera ya. Iya, betul. Mendengarkan baca ya. Mengingat dia juga. Gitu ya. Berarti kayak usia sambo masih bisa. Insyaallah. Ya. Kalau ada niat ya dah. Mudah-mudahan insyaallah. Tapi yang namanya Iko sebenarnya orang-orang cecere alasan cek aja. Gika, basi manage waktunya. Kayak misalnya kan kalau kayak usia kita kok kan udah alah banyak nama membuat waktuku terpecah. Betul. Entah itu untuk cari pitinya, entah itu untuk anak, maksudnya Betul. main sama anak, atau untuk keluarga, atau untuk kawan-kawan segala macamnya. Kapan sih kalau bukan dalam satu majelis, bisa ndak ambo pribadi aktivitas sehari untuk menghafal? Bisa dah. Kebetulan kita ada pernah mendengarkan kisah nyata seorang wali santri. Ya ibaratnya beliau setiap hari mengantarkan anak pakai mobil deh ya, mengantarkan anak ke Kutab, ke sekolah. Itu bolak-balik. Itu murotal, mobilnya hidup terus ya. Oke. Murotal mobilnya. Jadi alhamdulillah ini kesaksian beliau selama 2 tahun beliaunya keikutan hafiz 30 juz. Dengan setiap hari juz 1. Besoknya juz 2. Atau juz 1 ini selama sebulan juz 1 aja. Habis itu 2 bulan kedua juz 2. Kita di rumah pun gitu. Ustadz kita Ustadz Adi Dayat pun nyampaikan kalau mau coba metode yang seperti itu, mendengar. Kalau yang kita pribadi dengan aktivitas kita yang juga sudah ada gitu ya, kita biasakan untuk mengulang bukan hafalan sih, membaca aja. Kita baca kayak Al-Kahfi itu kan setiap hari Jumat kita baca. Iya, secara tak langsung udah hafal aja kita ya. Itu seperti itu. Memang harus ada ini menyiapkan waktu kita kayaknya dengan Al-Quran. Betul. Yang penting harus dibuka mental block. Dipacahan nanti nang kareh itu ada. Insyaallah. Supaya buka pengana untuk bisa menghafal Quran, lebih dekat dengan Al-Quran. Betul. Lebih otomatis dekat dengan Al-Quran, dekat dengan isinya, dekat dengan penciptanya. Amin insyaallah. Terima kasih Sama-sama. Buya Allah berbagi tentang pentingnya kita tahsin tadi ya, memperbaiki acaranya, menghafal Quran segala macamnya. Pokoknya kalau misalnya dulu sana nanio menghafal Quran tadi ialah dipaparkan oleh Buya acaranya. Tapi kalau misalnya punya anak semacamnya, kalau yang tinggal deket-deket rumah udah kontak udah ya. Ada Instagramnya dah? Boleh, ada dah. Apa dah? Markas Quran _Padang PDG. Markas Quran _PDG. Ya, Oke, hubungi itu Biko acaranya ada. Ya insyaallah. Oke, masya Allah. Terima kasih udah Sama-sama, kemari, udah berbagi. Semoga sehat selalu. Amin, ya Allah. Semoga sukses untuk Amin, ya Markas Allah. Quran. Semoga semakin banyak tahfiz penghafal Quran yang hafiz ya. Amin, ya Allah, Hafiz insya Allah. penghafal Quran di bumi kita. Bumi kita, amin. Oke. Itulah sana bincang-bincang kita bersama Buya Wiki Rahmat Putra. Semoga menjadi inspirasi dan banyak di generasi-generasi kita ya sebagai penghafal Al-Quran. Amin ya Allah. Mohon maaf atas segala kata yang kekurangan atau tidak pada tempatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.